Tak pilih, tengok aja lah. Jadi kebetulan waktu di Mesir itu ada kawan saya nih sakit usus buntu. Gara-gara suka makan cabai, mengunyahnya malas. Masuk cabai itu kanan kiri gol, kanan kiri gol, tersangkut bijinya. Diperiksa sama dokter, operasi 2000 pon Mesir. Mata uang Mesir itu pon. Satu ponnya zaman kami dulu 2000 perak. 2000 kali 2000 8 juta. 2 kali 2 4 juta. Tak ada duit. Krisis moneter. 1 dolar 20.000. Kami pun hidup dari bantuan orang Mesir. Jadi cemana lah nih, Mat? Sakit ini usus buntu, matilah aku nih kalau meletup usus buntu ini. Akhirnya tunjukkan kartu Al-Azhar Kairo gratis. Begitulah hebatnya Al-Azhar. Saya singkat cerita pulang ikut tes CPNS. Syaratnya mesti ada surat sehat dari puskesmas. Tak yakin orang tua saya sehat. Itulah Pak Bupati. Kalau kita kurus ini disangka orang sakit aja kita. Diperiksalah, pergilah saya ke puskesmas. Tak boleh sebut nama puskesmasnya di mana, menjaga kode etik jurnalistik. Datang bidan tuh, diambilnya lah balon berwarna hitam. Kata dia jantungnya tak normal. Cemana lah mau normal, dia cantik pula. Awak belum nikah. Pegangnya gini, oh jantung tuh. Dah, selesai diperiksanya, keluarlah surat. Dikeluarnya surat, habis itu dikasih anak gadis bidan nih, kasihnya surat. Dia menarik surat tuh, saya menarik. Tarik-tarikan kan. Kalau boleh lah bisa diulang, direkam kan. Mana tahu nanti ada anak muda yang memfilmkannya. Nah, dibuatkanlah slow motion waktu kami tarik menarik itu dengan ada soundtracknya. Saya heran, kenapa ditahannya surat yang sekerat sepotong ini? Pas saya tanya, kenapa ibu tahan? Bayar dulu. Di Mesir sakit usus buntu operasi di kampung orang gratis, di kampung sendiri sehat pun bayar. Beruntung betul orang Pasaman Barat. Makanya kalau ada orang Pasaman Barat, kenapa lo orang ini ragu-ragu tepuk tangan begitu? Walau ada orang Pasaman Barat nih tak juga bersyukur kepada Allah. Memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disediakan pengobatan gratis luar biasa. Apalagi tadi malam sampai subuh tadi, setiap acara saya tengok ambulan ada terus. Saya selama ini setahu saya ambulan ini kan untuk orang sakit. Rupanya di Pasaman Barat ini, di samping tempat orang sakit, anak hilang pun di situ juga diletakkan. Malam tadi anak hilang, bagi yang mau mencari diletakkan di ambulan sebelah kanan gitu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukuri ini dengan alhamdulillahi rabbil. Mati meninggal Bapak, maka masih tetap ada yang mengalir. Itulah dia harta yang tidak putus. Pak Ustadz, kalau kami meninggal, ya, apakah pensiun kami ini diambil istri saja atau anak? Istri mendapat 1/8 karena ada anak. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Karena itu adalah termasuk warisan. Tapi kalau bapak meninggal, semua ini tinggal. Mobil yang pernah dibeli tinggal. Kenapa? Diambil dialer karena baru bayar 3 bulan. Mobil itu kredit. Dari bunyi klaksonnya pun kedengaran. Kredit. Rumah ibu itu, ibu punya jatah 1/8 karena ada anak. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Dibawakan akte notaris, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berganti nama bapak. Ibu ini cuma 4 bulan 10 hari. Habis itu dia pun dipinang brownies, berondong manis. Selama menikah dapat 5 miliar
kali 2 10 miliar. Maka ada kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya harta setelah menikah gono gini. Apa arti gono gini itu Pak Ustaz? Aku begono, kau begini. Menikah tahun 2000, meninggal 2025, maka 5 miliar untuk almarhum, 5 miliar untuk ibu yang masih hidup. Dari 5 miliar bulat untuk ibu. Ingat Bu, bulat ini. Yang 5 miliar punya almarhum tadi, ibu dapat lagi 1/8. Dan sisanya, catat kalau bisa catat, sisanya dibagikan ke anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau ditotal semuanya 5 miliar, 1 miliar tambah 125 juta, karena 1/8 ada anak. Kalau sudah 6 miliar di tangan, nikah dengan suami yang baru, bronis. Sore-sore dibawanya jalan-jalan pakai moge. Ditanyanya, mana kubur laki kau yang lama tuh? Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan, pakai kaki aja. Itu. Pecah gelas saking panasnya tiba panas. Kalau bisa Pak Bupati, tak usahlah Ustadz Somad tuh diundang lagi di ASN nih. Panas hati kami. Ustadz provokator nih memang. Sesuailah sama gambarnya itu, mau mengamuk aja. Saya ini bukan mau merusak hubungan bapak sama ibu. Jangan gara-gara ini besok bapak minta kopi, ibu mengamuk berkelahi. Bukan itu maksud saya. Saya ini cuman mau memberitahu bahwa kalau kita mati, yang setia bersama kita hanya amal soleh, bukan soman. Amal soleh. Bapak sempat-sempatkan sholat, bapak sempat-sempatkan puasa sunat, bapak sempat-sempatkan. Apa kata Pak Bupati tadi? Ustaz Somad ini makannya sedikit, nasi tadi cuma sesendok, soto. Pak Bupati tak makan sama sekali. Duduk saya di samping adik kelas saya, pimpinan pesantren Al-Muttaqin di ujung Gadiang. Ada di situ pesantren Muttaqin. Nama pimpinannya itu Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah ini sahabat dekat saya. Dia dari Libya dulu. Pas duduk tuh, dibawakan Pak Bupati lah soto ke dekat dia. Langsung saya WA ke kawan-kawan kami yang ada di Jakarta. Saya bilang, aku sudah ceramah dari Jakarta sampai ke Papua, belum adalah aku tengok alumni Timur Tengah yang dibawakan soto sama Bupati. Entah apalah zikir Ustadz Nasrullah nih, saya bilang. Wah, bertanya lah orang itu semua. Betul Diman? Betul lah, tak percaya kalian sama aku, bilang. Lupa pula saya merekamnya tadi. Rupanya Pak Bupati puasa, dikasihkannya jatah tuh ke Ustadz Nasrullah. Kita kalau sedang puasa, ada tamu, itu terserah kita. Faman sya'a falyasum. Kalau mau lanjutkan puasa silakan. Wa man sya'a falyuftir. Kalau mau berbuka silakan. Tersinggung Ustadz Somad Pak Bupati tak makan? Saya tak tersinggung. Kenapa? Karena sudah ngaji. Begitu juga dengan ibu. Diundang kawan di rumah. Nanti kalian makan di rumah ya? Iya. Pas dulu makan, kau tak makan? Aku puasa. Alah, macam kau aja masuk surga. Kita tak tersinggung. Saya berapa kali tamu itu datang ke rumah, tak ada saya paksa. Saya tak minum teh Pak Ustaz. Bagus, tak habis gulaku. Kalau Ustaz Somad sendiri bertamu ke rumah orang gimana? Ustaz batalkan atau Ustaz teruskan puasa? Ku tengok dulu lauknya. Kalau cuma ayam goreng ipin-ipin itu apa batalkan? Tapi kalau ada pula di situ daun ubi tumbuk, sambal belacan, ditambah lagi gulai pisang mudo, sayanglah tak dilewatkan. Ini kita sudah dapat niat puasa, innamal a'malu binniat. Cuman memang kalau kita sedang puasa ini godaannya luar biasa. Itu saya rasakan pengalaman sendiri. Waktu puasa Syawal, khutbahlah saya Jumat. Habis khutbah di kantor DPR, turun, datang jamaah. Ustaz, singgah kita ke Pondok Bau. Pas sedang tak puasa, tak ada yang ngajak. Puasa itu luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah berpuasa mudah-mudahan istiqomah.
Bertamu saya ke rumah jamaah, dikasihnya satu lembar kertas dari Amerika. Ada terapi namanya fasting terapi. Fasting ini tak makan tak minum. Kalau Anda tak makan tak minum 8 hari selama sebulan, maka badan Anda akan sehat. Karena makanan kita ini rupanya beracun semua. Makan apel, dibelah, tak ada ulat di dalam. Tapi jambu di belakang rumah kita dibelah, berulat. Bukan berarti ulat itu tak suka makan apel. Kenapa apel tak ada ulatnya? Karena apel disemprot pakai pestisida. Padi tak dimakan wereng, disemprot pestisida. Sayur, pestisida. Akhirnya dicuci, tidak mempan, pakai air panas tak mempan, karena dia bahan kimia, menggumpal di dalam badan menjadi CANCER. Kata orang barat, cancer. Orang kita tak payah menyebut cancer. Kenapa dia itu? Kanker. Cara mengobatinya tanpa kemo, puasa 8 hari sebulan. Orang barat yang menemukannya. Saya waktu membaca itu langsung Allahu Akbar. Kita sudah diajarkan puasa 8 hari sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau memang hebat puasa tuh, Ustaz kenapa tak puasa hari ini? Saya musafir. Ustaz ini menyuruh orang aja puasa, dia tak ada puasa. Siapa yang musafir, faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Sedang bulan Ramadan aja boleh tak puasa, apalagi hari Senin. Jelas. Ini perlu kujelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti Allah Ustaz Somad tuh nyuruh orang aja puasa, Pak Bupati puasa disuruhnya kami puasa, dia sendiri tak puasa. Aku musafir. Tapi ibu-ibu, bagusnya puasa Senin Kamis itu niatnya jangan niat puasa sunat, tapi niat puasa qadha, mengganti puasa. Ibu waktu hamil anak pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari tak puasa. Satu anak utang ibu 90 hari. Tahun ketiga mau puasa, adiknya menyusul. Ulah siapa itu? Bapak. Maka kalau ada suami yang melarang istrinya puasa, dosanya 2 kali lipat. Apalah kau ini puasa. Istrinya ini tak berani melawan dia. Kalau mengaji istrinya, apalah kau ini puasa. Gara-gara kaulen. Jadi bagaimana utang kami 90 hari ini Pak Ustadz? Ibu kalau istiqomah puasa Senin Kamis, utangnya lunas selama 1 tahun 1 anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari, lunas 1 anak. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustaz. Rupanya bapak itu 300 tenaga kuda. Mukasirun bikumul umam, aku bangga menjadi nabi yang nanti ketika berkumpul di padang mahsyar, umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi enaknya jadi ASN ini, selalu mau ke ANS aja dia. Pegawai yang bekerja di Pemda Pasaman Barat mengurus 438.000 manusia. 438.000 manusia yang diurusnya. Maka kalau dia memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya di akhirat nanti. Tapi kalau dia mempersulit urusan orang, PNS ASN inilah yang paling lama nanti azabnya sebelum masuk surga. Makanya mudahkan urusan orang. Makanya dulu Nabi itu stempelnya dibuatnya di cincin. Cincin Nabi itu tak ada batunya. Cincin Nabi itu stempel Muhammad Rasulullah. Makanya surat Nabi itu di stempel. Ibu-ibu kalau mau cepat urusan, buat stempel itu di cincin. Jumpa sama orang, tapi baca-baca juga dulu.
jangan jadi temuan nanti. Mudah-mudahan ibu bapak semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu kosong apa yang kami lakukan Pak Ustadz? Sedang pelayanan umum, tak ada orang datang, waktu kosong, daripada main handphone, maka banyak-banyak bersodako, solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini udah tahu duduk di pelayanan masyarakat umum, orang ramai bertanya, Bu, gimana KTP saya kemarin? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sesuaikanlah. Kebetulan orang datang ya dilayani. Jangan pula terlalu ramah. Pak Ustadz, kami ini kan perempuan. Ya, gimana hukumnya kami bekerja dari pagi sampai petang pulang ini? Perempuan itu hukum aslinya di rumah. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Tapi ada seorang perempuan mengangkat makanan, namanya Asma, pakai alif. Siapa namanya? Asma, pakai alif. Kalau tak pakai alif, Asma sesak nafas. Mengangkat. Apa yang kau bawa itu Asma? Kata Asma, aku membawa makanan unta. Ditolong Nabi pulang ke rumah. Itu dalil perempuan boleh bekerja, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Perempuan zaman dulu dipakainya gelang kaki, lalu dipukulkannya ke lantai. Kalau dia berjalan, kerincing, 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 sehingga semua mata laki-laki itu bukan apa lagi, terbelalak biji matanya. Tak boleh. Jadi artinya penampilannya biasa-biasa saja. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah, apa adanya aja besti. Apa, tak usah terlalu berlebihan. Ini sampai dicukur, apa namanya? Alis. Oh, dicukur habis. Habis. Dia sendiri pun takut. Ay! Kawan udah datang. Aku udah di depan rumah kau nih. Kapan kita berangkat mau pergi undangan? Semana gelagapan. Sebentar. Untunglah ada spidol di dekat whiteboard. Aduh, memang suami soleh. Inilah penyelesaian. Dipasangkanlah spidol tadi. Aman lah. Ya berangkat, kita berangkat. Sampai di tempat acara arisan pesta, makan rendangnya padeh bana. Kipas angin pula mati, AC mati. Rupanya spidol tadi tak pula spidol permanen. Spidol untuk whiteboard meleleh. Semua yang menengok tersenyum. Dia pun senyum. Heran dia, kagum betul orang tuh menengok alis aku nih. Orang galak, awak galak, nanti galakan orang awak. Akhirnya diambil lah tisu, hilang. Pulang sampai ke rumah, di sebelah kanan hijau, setengah biru. Salah pasang, waktu masang tuh mati lampu. Sampai ke rumah jam 9 malam. Maklumlah wanita karir, pergi pagi pulang petang, tunggang langgang lintang pukang. Sampai ke rumah buka pintu, assalamualaikum abang, waalaikumsalam. Buka pintu, laki pun baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Kenapa tak pergi hantu? Aku nih bini abang. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan yang tak mahram. Biasanya kalau udah datang air itu waktu udah habis. Tak boleh berdua-duaan dengan orang yang tak mahram. Tak terelakkan Pak Ustadz, ruangan ini kecil, kami cuman berdua. Usahakan banyak berzikir, jangan sampai diganggu Allah. Kalau dia bertanya, mana gambar laki kau? Apa pula kau mau nengok? Ini lisut kali lagi kau tuh. Jauh ganting abang lagi. Memang dia lisut bang, tapi inilah udah dituliskan Allah. Kan kita ada takdir baik, takdir buruk. Inilah takdir burukku bang. Kenapa lah begitu menjawabnya? Selisut-lisutnya dialah imamku dunia akhirat. Bangga kita dengan suami kita tuh, walaupun lisut.
yang dimuliakan Allah. Kalau tak ibu yang membanggakan dia, siapa lagi banggakan? Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tak marah. La tusafiranna, jangan musafir. Apalah salahnya Pak Ustadz? Ini udah seperti abang saya, ini udah macam abang saya, ini udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan orang menangis. Gagah, ganteng, perkasa, berotot, tegap. Ustaz, tunggu sebentar, aku sholat sunat ba'diyah dulu. Selesai sholat, kalian jamaah pergi dulu. Ini nampaknya penanganan khusus ini. Ustaz, ada yang mau kusampaikan. Bisa 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Masalahnya Pak Ustadz, aku kerja di kota sana, biniku kerja di kota sini, kami sama-sama PNS. Biniku ini keluar kota tugas sama pimpinannya. Aku yang mengantarnya ke airport Pak Ustadz. Kutitipkan dia sama pimpinannya ini. Rupanya menitipkan ayam sama serigala Pak. Selingkuh orang tuh Pak Ustadz. Saya tanya, ku tanya kau baik-baik ya. Bisa kau jawab? Insya Allah Pak Ustadz. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kau bisa menerima dia atau tidak? Bisa Pak Ustadz. Betul? Iya. Terima dia. Anggap dia sudah taubat, bersih dari segala dosanya. Pegang handphonenya, kau awasi. Kau bawa dia tahajud malam, kau bawa dia berzikir, bawa dia sholat berjamaah. Pindahkan dia dari kota dekat dengan kamu. Siap Pak Ustaz? Wah, alhamdulillah aman. Sebulan sesudah itu bisa kita makan siang Pak Ustaz. Bisa? Apa masalahnya? Tak tahan hatiku Pak Ustaz. Asal ku tengok muka dia, ingat aku selingkuhannya Pak Ustaz. Dulu kau bilang bisa, sekarang tak bisa. Kesimpulannya, tak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang sudah diobok-obok. Kalaupun ada, laki-laki bodoh. Tak bisa dia menerima itu sebenarnya. Aku udah usahakan sebulan tahajud bersama, baca Yasin, berzikir, terbayang terus mukanya Pak Ustadz. Ini nampaknya kau udah tak tertolong lagi. Daripada kau hancur binasa. Jadi cuman Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Siap kata dia. Sekarang menikah, dia sudah punya anak. Ini jangan sampai terjadi ke kita. Semuanya berawal dari 6 langkah. Yang pertama, nazratun, pandangan. Setelah pandangan, wabtisamun, smile. Tak ada senyuman seindah senyuman dia Pak Ustaz. Setelah itu, fasalamun, hai, aku buaya. Yang keempat, fakalamun, apa kabar? Lagi di mana? Makan di mana? Udah tidur belum? Malah sampai kepada tahajud call. Tahajud ya. Kenapa kalian selingkuh? Ini tidak selingkuh Pak Ustadz. Ini watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ini seperti dalil yang disampaikan Pak Bupati, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk ketakwaan, membangunkan dia tahajud. Dalilnya benar, Pak Bupati benar, tapi kau sudah selewengkan dalil. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah itu, faliqaun, akhirnya bertemu. Terjadilah apa yang terjadi. Bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan uwa-uwa. Ya Allah, selamatkan saudara-saudaraku ini ya Allah. Mudah-mudahan kerja ibu, kerja bapak dari pagi sampai petang itu bernilai amal soleh. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Ibu lah orang yang dapat dua-duanya, bapak lah orang yang dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, sehingga nanti ketika pensiun berhenti tidak kena penyakit PPS, post power syndrome. Biasa ke masjid, waktu masih aktif ke masjid, waktu kepala dinas ke masjid, waktu kepala badan ke masjid, waktu kepala kantor ke masjid, waktu tak berkepala pun ke masjid.
Tapi kalau biasa disanjung-sanjung, saat tak lagi disanjung dulu dibukakan pintu. Sekarang buka sendiri, macet pula pintu. Dulu disambut pakai umbul-umbul, tala'al badru alaina. Sekarang jangankan disambut orang, hidung orang pun tak menyaut. Dulu berangkat sana, berangkat kemari. Sekarang mengantar anak, menjemput anak, mengantar belanja, disuruhnya menunggu 3 jam. Yang dibelinya kangkung 2 ikan. Apa tak stres? Tapi kalau terbiasa ke masjid, terbiasa pengajian, terbiasa wirid yasin, low profile, biasa-biasa aja. Apa yang Ustaz rasakan selama dari mulai malam tadi, jalan ke ujung Gading, sampai pagi tadi, sampai sarapan, sampai sekarang? Yang saya rasakan selama berjalan dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, saya tak merasa berjalan dengan pejabat dengan mereka. Macam orang biasa aja. Setiap orang mau berfoto, ditanyanya putra tim Ustaz Abdul Somad, tim Sumatera Barat yang itu. Putra, boleh berfoto? Bupati ini pula bertanya. Jadi kadang saya jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Tausiah saya dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Jawa, Singapura tak masuk, Malaysia, Brunei Darussalam, Melbourne, Australia, macam-macam bupati, gubernur, wali kota, menteri yang jumpa saya itu macam-macam. Ada model orangnya payah. Kita macam ada jarak sama kita. Kita senyum kita pun salah. Senyum kita sedikit aja dibalas. Kita pun jadi sungkan kan. Pas kita salami, ujung jarinya aja. Macam najis kita ditengok nih. Pas kita tanya, apa kabar Pak? Cakapnya itu tak sampai, tak lengkap jawabannya. Apa kabar Pak? Katanya. Sedikit aja. Jadi, tapi selama di apa nama kabupaten ini? Selama di Pasaman Barat ini, Masya Allah, ya Allah, jadikanlah orang Pasaman Barat ini istiqomah dalam iman dan Islam. Tadi saya mulai jam 10 lewat 10, sekarang sudah pas jam 11 lewat 10, 60 menit. Ini sudah di luar dari kode etik. Saya biasanya tausiah itu sesuai dengan botol 600 ml. Ini cuma 300 ini. Mestinya 30 menit aja tuh. Pesan yang terakhir, jangan lupa bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional, karena itu wajib. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Doa yang akan dibacakan guru kita semua, Al Mukarram Ustadz Jel Fathullah, nama KTP-nya Jelita Donan. Kepada